Kasmeran. Kajian seputar masalah Ramadan bersama Bas Surabaya, berbagi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Musholla Al Khairat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, sehingga dengan nikmat itu semua kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, sekaligus bermajlis, duduk, zikir, ngaji. Mudah-mudahan duduk kita di majlis ini, langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tuntunan beliaulah kita bisa berislam dengan sempurna pada hari ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Kemuliaannya karena Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Oleh karena itulah kehadiran bulan Ramadan sangat dinanti dan dirindukan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking senangnya dan bahagianya menyambut bulan suci Ramadan, beliau 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Oleh karena itulah yang alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Ramadan, maka mari kita pergunakan nikmat bisa bertemu dengan Ramadan ini dengan melaksanakan amal ibadah, dengan melaksanakan puasa, dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Setiap perintah yang Allah wajibkan kepada kita pasti akan mengandung kebaikan. Begitupun sebaliknya, setiap larangan yang Allah haramkan buat kita pasti mengandung keburukan. Oleh karena itulah puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa dalam artian yang luas, bukan hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi takwa dalam segala aspek segi kehidupan dalam kita beraktivitas sehari-hari. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Banyak nama-nama yang disematkan dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan syahrus siyam, bulan di mana diwajibkan berpuasa. Sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan tadi. Setiap kita diwajibkan oleh Allah berpuasa selama sebulan di bulan suci Ramadan ini. Makanya bulan ini dikatakan sebagai syahrus siyam. Nama lain di bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Kenapa dikatakan Syahrul Quran? Bulannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itulah, karena Al-Quran merupakan kitab suci bagi kita, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Mari kita perbanyak tilawah, kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak membaca Al-Quran karena sejatinya Al-Quran suatu saat nanti ketika kita menghadap kembali kepada Allah, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita ketika kita bertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Lalu bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan. Allah turunkan keberkahan di bulan Ramadan. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kenikmatan, bertambahnya kebaikan. Kita biasanya sebelum Ramadan jarang sholat berjamaah. Saat Ramadan kita berjamaah. Sebelum Ramadan kita jarang bersedekah. Ketika Ramadan kita mudah untuk bersedekah. Sebelum Ramadan kita jarang membaca Al-Quran. Ketika Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Itulah namanya bulan berkah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya nilai-nilai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Makanya salah satu namanya adalah Syahrul Mubarak. Nama lain di bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan di mana dibukanya lebar-lebar pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini seluruh pintu neraka Allah tutup. Seluruh tangan-tangan setan Allah kunci, dan pintu surga Allah buka dengan lebar. Pintu kebaikan Allah buka dengan lebar, sehingga banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Banyak kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Banyak kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itulah bulan Ramadan dinamakan Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah menurunkan begitu banyak pengampunan terhadap kita hambanya. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dari beberapa nama bulan itu saya rangkum menjadi singkatan BBM, Bulan Berkah Maghfirah. BBM, bulan berkah maghfirah, keberkahan dan ampunan Allah itu bisa kita raih apabila kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus punya premium. Premium artinya prei, makan dan minum. Untuk bisa mendapatkan BBM, syarat pertama harus kita lakukan premium. Prei, makan dan minum.
Artinya apa? Di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah berpuasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu syarat pertama untuk mendapatkan BBM. Ketika kita berpuasa mulai dari subuh sampai maghrib, kita akan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin selama belum puasa mereka tidak pernah makan. Selama belum puasa mereka banyak kelaparan. Ketika puasa kita juga pun merasakan hal yang sama seperti mereka ketika belum puasa. Oleh karena itulah Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini syarat yang pertama, premium, prei makan dan minum. Artinya berpuasa karena Allah, bukan prei makan dan minum karena mogok makan. Ini beda. Jadi prei makan dan minum artinya kita berpuasa, niat puasa kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa mulai subuh sampai maghrib. Lalu yang kedua, syarat untuk mendapatkan BBM adalah pertamak. Apa itu pertamak? Pertamak adalah perangi tabiat maksiat. Ini syarat yang kedua untuk kita mendapatkan keberkahan dan maghfirah di bulan suci Ramadan. Perangi tabiat maksiat. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khamsatu asya tuhbitus shaum." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan atau mengurangi nilai ibadah puasa kita. Yang pertama apa? Kadzib, berbohong atau berdusta. Ucapan yang keluar dari lidah kita, ucapan yang keluar dari lisan kita, ketika itu mengandung unsur dusta atau berbohong, maka itu mengurangi nilai daripada pahala ibadah kita. Kadzib, berbohong. Dan orang yang biasa berbohong, ketika sekali dia berbohong, maka dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua, dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang ketiga. Itu sudah lumrahnya begitu. Jadi upayakan kita mulai menekan lidah kita, menekan lisan kita untuk tidak berkata-kata yang bohong atau dusta. Karena itu termasuk tabiat buruk yang harus kita hindari di bulan suci Ramadan ini. Lalu pertama yang kedua adalah al-ghibah, menggunjing atau rasan-rasan atau membicarakan aib orang lain, membicarakan orang lain yang apabila orang itu mendengarnya maka dia tidak suka. Itulah yang disebut dengan ghibah, menggunjing atau rasan-rasan. Ini juga perbuatan lidah. Lalu pertama yang ketiga yang harus kita hindari adalah an-namimah. An-namimah, mengadu domba. Mengadu domba, membuat permusuhan, menciptakan keonaran, mengadu masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ini juga adalah perbuatan lisan. Lalu yang keempat, janji palsu. Janji palsu kalau kita lakukan di bulan Ramadan juga mampu mengurangi pahala ibadah puasa. Dan yang kelima adalah an-nadratu bisyahwat, melihat dengan syahwat. Jadi kalau kita melihat sesuatu kemudian timbul syahwat dalam diri kita, itu juga dapat mengurangi pahala ibadah puasa. Pertamak ini berhubungan dengan lisan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbuatan atau tabiat maksiat ini semuanya dilakukan oleh mulut kita. Hanya satu yang dilakukan oleh mata kita. Tetapi dalam era digital ini kita juga harus berhati-hati, karena perbuatan maksiat
baik itu adu domba, ghibah, menggunjing, kadzib, berbohong, itu bisa dilakukan hanya dengan jari kita. Melalui apa? Melalui handphone. Inilah kecanggihan alat telekomunikasi saat ini. Oleh karena itu, ghibah itu bukan hanya dilakukan oleh mulut. Pada zaman sekarang, ghibah juga dilakukan oleh jari-jari kita. Ketika aktif di media sosial, begitu ada berita langsung kita share, belum kita cek kebenarannya, itu juga bagian daripada mengirim berita hoak atau kadzib, bagian daripada berbohong. Ada share-share di media sosial kita, lalu kita share juga ke grup-grup yang lain. Kalau itu beritanya tidak benar, berarti itu bagian daripada kadzib, berbohong. Oleh karena itulah, dalam era digital ini kita juga harus berhati-hati. Karena sarana kita untuk melakukan maksiat bukan hanya anggota tubuh kita, tetapi alat komunikasi yang kita gunakan juga bisa menjadi sarana maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, pada bulan puasa ini mari kita lakukan pertama, perangi tabiat maksiat tersebut bukan hanya dengan anggota tubuh kita, juga dengan sarana dan prasarana yang kita gunakan. Semua yang kita miliki kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, agar kita bisa mendapatkan BBM adalah solat. Solat artinya sedekah, dan solatnya lebih rajin. Jadi di bulan puasa ini kita upayakan sholat lebih rajin. Buktinya apa? Ketika malam habis sholat isya, kita disunahkan untuk sholat tarawih. Sebelumnya kita di rumah sholat tidak berjamaah, sekarang rajin jamaah ke masjid atau mushola. Ini yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan sedekahnya. Biasanya kita jarang atau bakhil, tidak pernah bersedekah. Di bulan Ramadan kita rubah perilaku kita. Kita lebih dermawan, kita memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Insya Allah, sedekah yang kita berikan untuk orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang orang dapatkan. Orang yang berpuasa itu dapatkan, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Oleh karena itulah, mari kita perbaiki diri kita, kita perangi sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan. Kita perbaiki semua amal ibadah kita, kita berikan yang terbaik, sholat kita yang terbaik, puasa kita yang terbaik, ngaji kita yang terbaik, tilawah kita yang terbaik, sedekah kita yang terbaik. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan saat ini kelak akan menjadi jariah kita, yang akan menemani kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin pada bulan Ramadan ini kita harus memberikan sesuatu yang terbaik, ibadah yang terbaik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Oleh karena itulah, mari kita semua, mumpung ini masih di awal Ramadan, kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki ibadah kita perbaiki puasa kita, agar kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah memiliki bekal yang cukup, dan amal-amal kita akan menemani kita menjadi jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Ketika kita betul-betul berpuasa di bulan Ramadan ini, kata Allah, sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan kesungguh-sungguhan hanya mengharapkan ridha Allah, insyaallah dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali merayakan Idul Fitri dalam keadaan suci, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan BBM, keberkahan dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر ولا تؤسر، يسر لنا أمورنا وأحسن أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.